anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Pasti kalian sangat semangat untuk beribadah online sekolah minggu hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September 2020 bersama Lause Okta. Aduh, Lause kangen sekali sama kalian. Sudah pengen ketemu langsung dengan kalian. Tapi karena pandemi COVID ini, kita harus bersabar dulu semua sampai pandeminya berakhir. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk semua siapkan dua perlengkapan ibadah kita, Alkitab dan kotak persembahan. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan untuk pimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Yuk kita semua lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah online di rumah hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mengikuti ibadah agar kiranya setiap anak-anak bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga Kau pimpin Tuhan untuk setiap Lause yang akan mengajar pada hari ini, kiranya Kau berikan juga hikmat dan kebijaksanaan ketika mereka mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, yuk kita sama-sama menyanyikan dua buah lagu secara medley, Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo ke Sekolah Minggu. Tapi biar lebih semangat, kita semua bangkit berdiri yuk sambil bernyanyi. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak jangan duduk dulu, Lause mau kasih tahu. Tema kita pada hari ini adalah Living for God, yaitu hidup untuk Tuhan. Nah, salah satu cara hidup untuk Tuhan adalah dengan mendengarkan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injilnya ke seluruh dunia. Jadi mulai sekarang kita persiapkan diri kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
Anak-anak, di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan dan usaha. Bahkan, kalian pun harus sekolah dan beribadah online dari rumah. Tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk dijalankan, tapi biarlah hidup kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Belajar untuk hidup di dalam Tuhan melalui firman-Nya, karena dengan begitu kita akan semakin tahu apa yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hai anak-anak, selamat pagi. Masih semangat ya? Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Lause yakin anak-anak Tuhan yang sudah siap mendengar firman Tuhan pasti sudah siapkan Alkitabnya. Betul? Luar biasa. Tema kita hari ini, Tuhan ingin aku hidup baginya. Siapa aku? Yaitu Lause di sini. Kamu anak-anak, semua anak-anak Tuhan yang ada Tuhan Yesus di hatinya. Mari sebelum kita belajar bagaimana seorang yang hidup bagi Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kasihi, pada saat ini kami sudah siap mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tolong pimpin setiap kami supaya kami boleh mengerti bagaimana untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak,
Tuhan ingin aku hidup baginya. Yuk anak-anak, kita ulangin sama-sama ya. Tuhan ingin aku hidup baginya. Nah sekarang anak-anak, aku ganti nama anak-anak di rumah ya. Tuhan ingin Yekna hidup baginya. Siapa yang ingin anak-anak? Tuhan. Bagaimana kamu bisa hidup bagi Tuhan? Tuhan Yesus beritahukan kita caranya. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Mari anak-anak, kita semua buka Alkitab, kita baca sama-sama. Semua baca ya, ini ayat hafalan kita hari ini. Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu? Yuk kita sama-sama membacakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak ingat, ayat ini kita sudah pernah menghafalkannya, ya. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu. Carilah. Kalau di Alkitab ya anak-anak, di firman Tuhan kalau ada kata lah itu perintah. Ya. Jadi kata perintah suruh mencari. Mencari itu adalah kata kerja yang aktif loh. Jadi ada usaha untuk mendapatkannya, untuk menemukannya, ya. Carilah dahulu. Dahulu berarti pertama, yang utama, yang mula-mula dicari sebelum yang lainnya. Yang dicari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya yaitu Allah yang memerintah dengan aturan-aturannya. Kita yang sudah diselamatkan dengan pertolongan Roh Kudus yang kita tinggalkan semua dosa-dosa. Ya. Dosa-dosa kita semua tinggalkan dan taat jalankan kehendaknya. Semua perintah dan kebenarannya yang tercatat di dalam firman Tuhan. Dosa-dosa apa yang masih harus kita tinggalkan? Itu yang muncul di dalam pikiran, di dalam perkataan yang masih kita lakukan. Ya, dalam pikiran mungkin kita ada kekhawatiran, ya. Kemudian mungkin kita ada rencana-rencana yang kita buat sendiri yang bukan kita minta petunjuk dari Tuhan. Ya, kemudian perkataan kita yang suka maki-maki, suka ngebully. Sekarang tinggalkan itu semua. Ya, perbuatan menolong, mengasihi orang di sekeliling kita, peduli kepada orang sekeliling kita. Nah, ayat ini anak-anak, itu adalah pengajaran Tuhan Yesus langsung loh. Yang artinya ada keinginan Tuhan juga supaya semua anak-anak bisa kembali hidup sesuai aturan Tuhan. Bukankah itu tujuan Yesus datang ke dunia ini? Dengan darahnya dia menyelamatkan kita. Kalimat berikutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Bukan saja damai sejahtera, sukacita, atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita, tetapi yang terpenting apa, anak-anak? Dan yang paling berharga adalah ada penyertaan Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu hanya fokus pada Tuhan. Apapun yang kita alami tidak mempengaruhi kita. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai mati. Kita fokusnya, prioritasnya tidak berubah. Tetap hidup bagi Tuhan. Lalu ingat salah seorang tokoh yang di dalam Alkitab
yang mana hidupnya terus mengutamakan Tuhan. Walaupun oleh karena iri hati dari saudara-saudaranya, dia mendapat banyak kesusahan. Tapi dia tidak membenci dan tidak membalas. Ada juga godaan-godaan yang dia alami. Tapi dia tetap mengutamakan Tuhan. Dia hanya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat hidupnya. Dialah Yusuf. Kita semua tahu kisahnya. Ya. Nah, anak-anak, hidup bagi Tuhan tidaklah mudah. Tapi bukan berarti tak bisa. Bahkan pasti bisa. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ada janji Tuhan. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak, hidup bagi Tuhan tidaklah mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bahkan pasti bisa. Karena ada penyertaan Tuhan. Ada janji Tuhan. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi anak-anak, hari ini kamu sudah dengar, teruslah fokus, carilah, temukan dan lakukan. Ya, hari ini kita juga mau melihat di Alkitab ada mencatat, ada seorang anak yang sudah mendengar firman Tuhan, dia mau melakukannya loh. Ya, coba ya kita buka Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-1 sampai ke-13. Ya, coba semua anak-anak buka. Ini cerita yang sudah tidak asing lagi. Coba kalian buka dulu. Baca judul perikopnya. Apa itu? Sudah? Ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Alkitab mencatat pada waktu Yesus melayani di dunia, Yesus terus-menerus mengajarkan orang banyak tentang keselamatan dan hal kerajaan Allah. Yesus juga bersaksi tentang dirinya. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat kesembuhan, ya. Dalam cerita hari ini pun Alkitab mencatat pada ayat yang kedua, banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mau melihat mujizat kesembuhan yang diadakannya. Nah, anak-anak ramai sekali ada di dalam anak ini, ada di dalam kerumunan orang banyak. Namanya tidak tercatat di dalam Alkitab. Menurut Lause ya, anak ini pasti bukan pertama kali ikut dalam pengajaran Yesus. Karena dia sudah tahu bisa sampai malam kalau ikut pengajaran Yesus. Buktinya dari mana? Tahu dari mana? Di ayat 9 dicatat, dia bawa bekal. Jadi ada persiapan. Dan anak ini juga pasti anak yang fokus. Benar-benar mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Dia memperhatikan. Dia tahu sedang ada masalah yang terjadi. Nah, anak-anak, hari sudah mulai malam. Yesus dan murid-murid sedang berbicara tentang memberi makan pada orang banyak. Murid yang bernama Filipus mengusulkan, suruh mereka pulang aja. Tapi Yesus katakan, tidak. Nah, anak ini paham dengan kondisi ini. Karena dia fokus dan perhatian. Murid-murid Yesus ataupun Tuhan Yesus sendiri tidak jerit-jerit loh. Hei, halo. Siapa yang punya makanan? Keluar sini, kumpulkan, taruh di sini. Tidak. Anak ini sendiri yang memberikan bekal yang dia bawa. Walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia rela memberikan bekal yang dia bawa. Dia rela memberikan bekalnya itu. Ini adalah jatah untuk dia sendiri loh. Coba anak-anak, kalau kalian sudah malam, kelaparan,
Kalian mau makan sendiri atau kasih ke orang lain? Anak ini sudah mendengar ajaran Tuhan Yesus. Dia mau percaya dan mengutamakan Tuhan, bukan diri sendiri. Dia rela memberikan seluruh yang dia punya untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, di sini ada satu gambar. Ya, coba lihat gambar ini ya. Ya. Di tangan anak ini 5 roti 2 ikan, tetaplah hanya 5 roti 2 ikan. Bisa nggak untuk makan sebegitu banyak orang? Bahkan murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas katakan apa? 5 roti 2 ikan, apalah artinya untuk orang sebanyak ini? Berapa orang anak-anak? 5.000 hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Betul bukan? Kalau dibagi sampai satu orang dapat 1 tulang pun tidak cukup untuk 5.000 orang. Betul? Nah, anak-anak dengar ya. Ketika Yesus suruh semuanya duduk tertib. Ketika 5 roti 2 ikan itu diserahkan pada tangan Tuhan, tangan Yesus, dan Yesus ucapkan berkat, lalu bagi-bagi kepada mereka. Ya, anak-anak lihat, dibagi semua. Apa yang terjadi? Semuanya makan sampai kenyang. Nah, anak-anak, di sini kita lihat bahwa Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus yang kita semua percaya adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan yang peduli, tahu kebutuhan kita. Dia yang berinisiatif memberi makan kepada orang banyak itu bukan? Nah, anak-anak, hal lain yang bisa kita pelajari hari ini adalah seberapapun yang kamu punya, baik itu hal materi ataupun talenta-talenta kamu, ketika kamu serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Ingat tadi 5 roti 2 ikan memberkati 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan di dalam firman Tuhan pada ayat 12 dan 13 tercatat, ketika ada sisa makanan itu dikumpulkan, dapat berapa anak-anak? 12 bakul. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Janji Tuhan adalah janji yang bisa kita percaya. Kita sudah lihat bagaimana ketika kita utamakan Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan. Nah, anak-anak, yuk kita kembali kepada ayat hafalan kita tadi ya. Kita hafalkan ayat firman yang luar biasa ini, biar terus ada dalam ingatan kita. Ya, Lalu tahu anak-anak sudah pernah menghafalkannya. Tapi gak apa-apa kita menghafalkannya sekali lagi. Ya, Lalu mau ajarkan dengan gaya. Oke, siap? Yuk. Ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa? Sekali lagi ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa? Sekali lagi ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, anak-anak, maukah kamu seperti anak ini fokus, perhatian, percaya, mengutamakan Tuhan, rela memberi, kemudian dengar firman Tuhan dan lakukan. Berikan apa yang kamu punya. Tuhan tidak melihat seberapa yang kamu punya, tapi Tuhan mau kamu berikan kepada Tuhan. Ya. Dan hal kedua, maukah kamu ceritakan kepada orang lain? Tuhan Yesus yang kita percaya itu punya kuasa. Dia peduli. Dia Tuhan yang menepati janji. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mau anak-anak? Kita tetap utamakan Tuhan. Setia lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu kebenaran-kebenaran yang ada, yang bisa kamu baca dari firman Tuhan ini. Itulah hidup bagi Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan ingin aku hidup baginya. Kita sebutkan sekali lagi. Tuhan ingin aku hidup baginya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami boleh memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Dan biarlah kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mencari yang berharga, yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita berpisah, Lause ada tugas nih buat anak-anak ya. Nah anak-anak di sini ada gambar ya. Ada gambar, ada 8 kegiatan yang baik tentunya semuanya ya. Anak-anak sudah dengar firman, Lause mau anak-anak urutkan ya. Urutkan, nanti Lause bacakan. Nanti kalian urutkan ya. Tuhan ingin aku hidup baginya. Nah, jadi nanti urutkan. Mana sih menurut kamu yang nomor 1, 2, 3, sampai 8. Nanti kamu kirimkan ke Lause ya. WhatsApp ke Lause. Oke, Lause bacakan sekarang ya. 1, itu belajar. 2, berdoa. 3, rapikan mainan. 4, beritakan Injil. 5, menyapu. 6, rapikan tempat tidur. 7, beribadah. 8, membaca firman. Bukan diurutin, tulis 1, 2 yang seperti Lause sebut ya. Tapi menurut kalian, mana sih yang nomor 1? Oke? WA ke WhatsApp ke Lause kelas masing-masing ya. Oke? Ya. Tetap semangat anak-anak. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah ini kita harus menjalankan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ambil kotak persembahan yang tadi sudah kita persiapkan ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk anak-anak,
mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, bukan hanya berupa materi saja, tapi juga berupa hati kami. Tuhan, kiranya Kau terima persembahan kami ini, persembahan yang sangat tulus ini, untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah online sekolah minggu kita hampir selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, kemudian ditutup dengan doa Bapa Kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap semangat belajar, semangat membaca firman Tuhan, dan semangat menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus berkati.